Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk dapat menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan, manfaat dan sasaran waktu tempat observasi dan wawancara manajemen pembelajaran kesiswaan dan kelas. Nah, yang dimana tujuan ini ada untuk yang pertama itu ada untuk mengidentifikasi pandangan guru mengenai pentingnya penerapan manajemen pembelajaran pada anak usia dini. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi pandangan guru mengenai pentingnya penerapan manajemen kesiswaan pada anak usia dini. Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi pandangan guru mengenai pentingnya penerapan manajemen kelas pada anak usia dini. Selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat itu sendiri itu untuk mengetahui pandangan guru mengenai pentingnya penerapan manajemen pembelajaran pada anak usia dini. Yang kedua itu ada mengetahui pandangan guru mengenai pentingnya penerapan manajemen kesiswaan pada anak usia dini. Yang ketiga itu untuk mengetahui pandangan guru mengenai pentingnya penerapan manajemen kelas pada anak usia dini. Selanjutnya itu ada sasaran wawancara ini, yaitu ada Ibu Yusnida sebagai narasumber utama yang memberikan informasi terkait penerapan manajemen pembelajaran, manajemen kesiswaan, dan manajemen kelas di TK Negeri 5 Banda Aceh, serta sasaran observasi dalam kegiatan ini ialah kelas 2B, kelas B2, ibu guru dan seluruh siswa di kelas B2. Nah, untuk waktu pelaksanaan wawancara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 pada jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Tempat wawancara dan observasi ini sendiri yaitu ada di TK Negeri 5 Banda Aceh, Jalan Tengku Merak, Timbang, Kecamatan Syakwala, Kota Banda Aceh. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk dapat mempresentasikan hasil materinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara. Hasil wawancara menunjukkan guru telah menerapkan manajemen pembelajaran secara sistematis dan kontekstual. Penerapan seperti kota, proses, dan RPDH disusun fleksibel sesuai kondisi dan momentum. Misalnya tema haji saat musim haji. Ini sejalan dengan teori Rusman tentang perencanaan adaptif yang berpusat pada anak. Materi juga dipilih berdasarkan hak pertimbangan dengan tingkat kesulitan berbeda untuk anak A dan anak kelas B. Evaluasi dilakukan secara formatif melalui pengamatan anak aktif dan kurang mampu, lalu dirangkum tiap tengah semester. Pendekatan ini mencerminkan fungsi kontrol assessment for learning untuk memperbaiki proses belajar. Tantangan utama guru adalah menjaga fokus anak dan mengelola transisi kegiatan. Solusinya menggunakan alat peraga, hal baru, dan ujaran positif tanpa paksaan sesuai teori Gardner dan positif reinforcement dari Skinner. Selanjutnya pada manajemen kesiswaan dan kelas, kepala sekolah berperan aktif memantau, memberi arahan, dan memfasilitasi rapat orang tua sesuai fungsi kepemimpinan edukasional. Pembinaan karakter dilakukan lewat kebiasaan harian berbasis 7 kebiasaan anak dan masyarakat dan rutinitas seperti salaman, lepas sepatu, serta berdoa. Ini sesuai dengan teori Konat tentang pendidikan karakter melalui pembiasaan. Selanjutnya juga guru menyadari kelemahan layanan yang masih klasikal saat masa transisi awal. Padahal tiap anak punya kesiapan emosi yang berbeda. Kebutuhan pendampingan individual ini sejalan dengan teori Maslow tentang rasa aman sebagai dasar belajar. Manajemen kelas ditekankan pada iklim aman dan nyaman secara fisik psikis. Guru profesional, kreatif, memilih media, kelas aman, dan perhatian setara. Indikator keberhasilan bersifat kontekstual. Anak taat aturan tanpa dipaksa, transisi lancar, cepat selesai, target tercapai, dan anak pulang dengan senang. Hal ini sesuai dengan teori Everson dan Winston tentang pengelolaan lingkungan, perilaku, dan pembelajaran. Guru juga menerapkan diferensiasi, tidak memaksa, dan memberi reward berupa pujian atau stiker bintang kepada anak. Komunikasi dengan orang tua dijaga lewat kegiatan parenting dan grup diskusi serta verifikasi cerita anak. Secara keseluruhan, praksi guru mencerminkan paduan 3 aspek
pembelajaran terencana dan terevaluasi, kesiswaan dibina lewat pembiasaan dan kolaborasi orang tua, serta kelas dikelola dengan figur positif yang menghargai keunikan setiap anak. Baik, sekian dari saya, saya penting kepada masyarakat. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk dapat mempresentasikan materi ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran sudah sangat baik, terutama pada manajemen pembelajaran dan juga manajemen kelas, yang semuanya indikatornya mendapatkan skor 4. Nah, pada manajemen pembelajaran, guru menyampaikan materi sesuai dengan tujuan, relevan dan kebutuhan hingga tingkat pemahaman anak, serta mengutamakan sumber belajar bervariasi. Penyampaiannya sistematis, mudah dipahami, dan juga dikaitkan dengan situasi yang menunjukkan guru menerapkan prinsip manajemen pembelajaran yang efektif. Nah, hal ini sejalan dengan teori Usman tentang fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi yang berpusat pada peserta didik, serta pendekatan kontekstual teaching and learning, dan juga teori teknik yang mengenai pemberian stimulasi dan juga pembimbingan belajar. Nah, manajemen kelas juga optimal. Kelasnya tertata rapi, suasananya kondusif, dan juga waktu efektif. Interaksi guru dan juga anak sangat baik, dan juga sarana prasarana dimanfaatkan secara maksimal. Nah, namun manajemen kesiswaan masih perlu ditingkatkan karena dua indikator yang hanya mendapatkan skor 3 atau baik, yaitu kemampuan bekerja sama dan juga kelompok, dan keberanian anak bertanya, mengemukakan pendapat ataupun mengemukakan pendapat. Indikator keaktifannya dan disiplin dan juga minat belajar sudah sangat baik. Hal ini menandakan pengembangan potensi individu sudah optimal, tetapi aspek sosial dan juga kolaboratif belum maksimal. Menurut Mulyasa, manajemen kesiswaan harus membina seluruh potensi anak, termasuk keterampilan sosial. Nah, berdasarkan teori Vygotsky, interaksi teman sebaya itu penting dalam didik. Nah, rekomendasinya itu guru perlu lebih banyak memfasilitasi comparative learning seperti bermain peran, proyek kelompok kecil, dan atau juga show and tell untuk memberikan ruang aman bagi anak berbicara. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya adalah materi terakhir atau kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Kesimpulan dari materi kami adalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan manajemen di TK Negeri 5 Kota Banda Aceh sudah sangat baik dan terintegrasi antara manajemen pembelajaran, kelas, dan kesiswaan. Pada manajemen pembelajaran, guru sudah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan secara sistematis, kontekstual, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Terbukti dari proses PPPH yang fleksibel serta penggunaan sumber belajar yang bervariasi. Pada manajemen kelas, guru sudah optimal dengan lingkungan fisik dan sosial emosional yang aman, tertib, dan ceria, interaksi guru dan anak, serta pengelolaan waktu yang berjalan efektif. Dan pada manajemen kesiswaan, guru sudah memberikan penguatan pada pembinaan karakter lewat pembiasaan harian dan peran aktif kepala sekolah yang memantau serta melibatkan orang tua. Namun, aspek sosial kolaboratif anak seperti kerjasama kelompok dan keberanian berpendapat masih dikategori baik dan perlu ditingkatkan lagi. Secara keseluruhan, praktik guru sudah baik dengan menekankan perencanaan adaptif, pembelajaran konseptual, interaksi sosial, dan iklim kelas positif dalam pendidikan anak ini. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi penambahan dan pertanyaan. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, kami membuka sesi pertanyaan. Dari teman-teman, ada yang ingin bertanya?
Baik, saya di sini Resafa. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan saya, program apa yang dilakukan sekolah untuk mengembangkan potensi dan karakter peserta didik? Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tersawan Indonesia. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3A. Pertanyaan saya adalah, tadi kan indikator keberhasilan manajemen kelasnya di sini udah adalah anak-anak sudah taat aturan tanpa dipaksa lagi dan transisi belajar ada lancar gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana guru membangun iklim yang aman dan nyaman selama di kelas itu secara visi dan psikisnya? Terima kasih. Baik, di sini saya Putri Hikmah ingin bertanya kepada kelompok 3A. Yang pertanyaannya, dalam manajemen pembelajaran, bagaimana guru menyesuaikan perencanaan pembelajaran agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan setiap anak yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syirul Putra. Di sini saya ingin bertanya, berdasarkan hasil observasi Dekan Negeri Banda Aceh, manajemen kesiswaan kelas B2 masih skor 3, baik pada kerjasama kelompok dan keberanian bertanya. Menurut teori Vygotsky tentang ZPD, sebutkan 2 strategi kooperatif learning untuk meningkatkan aspek sosial kolaboratif anak yang sangat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan. Kami izin meminta waktu sedikit untuk mencari jawabannya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari dalam materi. Nah, yang pertanyaannya adalah manajemen pembelajaran, bagaimana guru menyesuaikan perencanaan pembelajaran agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan setiap anak yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi jawaban dari kelompok ini berdasarkan yang kami identifikkan di Lima Kota Banda Aceh, guru-gurunya di sana menyesuaikan perencanaan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan setiap anak melalui perencanaan yang adaptif dan fleksibel. Dapat dilihat dari penggunaan dokumen perencanaan seperti program, roster, dan RCTH yang fleksibel. Artinya, guru tidak menggunakan satu pola pembelajaran kaku untuk semua anak, tetapi menyusun kegiatan yang dapat diubah atau disesuaikan sesuai dengan tahap perkembangan, minat, serta kemampuan masing-masing anak. Selain itu, guru juga menggunakan sumber belajar yang bervariasi dan merancang pembelajaran secara kontekstual dengan variasi sumber belajar dan tema yang dekat dengan kehidupan anak. Guru bisa memberi tantangan atau dukungan berbeda bagi anak yang kemampuannya beragam, sehingga setiap anak tetap terlibat aktif sesuai dengan levelnya. Gimana Rana? Ada terima jawabannya? Terima kasih. Baik, terima kasih.
anak merasa dihargai dan tidak takut salah, mereka dengan senang hati mengikuti kesepakatan kelas yang telah guru-guru di sana buat bersama. Dan secara psikis sendiri, yaitu guru memastikan penataan ruang kelas mendukung pergerakan anak dengan bebas, namun tetap teratur. Aturlah posisi meja, kursi, dan barang-barang di kelas agar jalur berjalan selalu bersih dan lapang. Lingkungan fisik yang rapi dan terorganisasi dengan baik inilah yang membuat setiap perpindahan aktivitas atau transisi belajar dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan tanpa hambatan. Baik, sekian dari saya. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih banyak. Baik. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Shirley, di mana pertanyaannya sebutkan 2 strategi kolaboratif learning yang meningkatkan aspek sosial kolaboratif anak menjadi sangat baik. Nah, yang pertama itu ada berpikir, berpasangan, dan juga berbagi. Nah, di mana anak berpikir secara sendiri tentang pertanyaan, lalu berpasangan dengan teman untuk saling menjelaskan jawaban dan juga saling membantu. Sebelum berbagi ke kelas, strategi ini memberikan ruangan yang aman bagi anak dan juga memberikan strategi berbagi ke kelas. Strategi ini memberikan ruangan aman bagi anak yang kurang berani untuk bertanya melalui bantuan scaffold dari pasangan yang lebih percaya diri. Nah, yang kedua itu ada kelompok heterogen dengan tugas proyek bersama, di mana anak dikelompokkan menjadi 3-4 orang dengan kemampuan yang berbeda dan diberikan tugas proyek yang sederhana seperti membuat kolase bersama yang membutuhkan kerja saling ketergantungan, sehingga anak yang lebih kompeten atau membimbing temannya dalam kelompok dan juga meningkatkan interaksi sosial serta kerjasama di kelompok. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, selanjutnya atau yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Desa Zahira Safa. Pertanyaannya, program apa yang dilakukan sekolah untuk mengembangkan potensi dan karakter peserta didik? Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami di TK Negeri 5 Kota Banda Aceh, sekolah sudah melaksanakan berbagai program untuk mengembangkan potensi dan karakter peserta didik. Program tersebut diwujudkan melalui perencanaan pembelajaran yang sistematis dengan menggunakan kota, proses, dan RPPH yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak serta memanfaatkan sumber belajar yang beragam. Selain itu, sekolah menanamkan nilai-nilai karakter melalui pembiasaan harian seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, sopan santun, dan sikap saling menghargai. Pengembangan potensi anak juga didukung oleh lingkungan belajar yang tertib, menyenangkan, yang tertib dan menyenangkan, sehingga anak dapat belajar secara optimal baik dalam aspek kognitif, sosial, emosional maupun kreativitas. Guru secara aktif membangun interaksi yang positif dengan peserta didik serta memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Kepala sekolah juga turut berperan dalam memantau pelaksanaan program dan melibatkan orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Selain itu, sekolah juga terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan sosial kolaboratif peserta didik seperti kerjasama dalam kelompok dan keberanian menyampaikan pendapat sehingga perkembangan karakter dan potensi anak dapat tercapai secara menyeluruh. Dapat diterima? Terima kasih. Baik, sepertinya hanya sekian presentasi kami hari ini. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum